pada kesempatan ini pemateri kita yang ketiga yaitu Kak Ari akan menyampaikan materinya. Para serta semuanya untuk mempersiapkan yang disampaikan pada pemateri ketiga ini tidak kalah menariknya dan semuanya di sini semuanya materi di sini penting dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sudah tidak sabar lagi kita untuk menantikan pemateri yang ketiga. Untuk itu pada Kak Ari Prabowo bersilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih Abah. Baik, ayah, bunda, asatidzah, ustadzat, dan adik-adik mahasiswa mahasiswi, sehat semuanya ya? Sehat ya? Alhamdulillah, yang baru lahir juga belum lama juga datang ya, Ustaz Cahyo dan istri ya, Masya Allah. Yang dari PGSD mana? Lebih tinggi sampai aroma. Oke, makasih banget ya PGSD, keren banget dong. Oke, yang dari sejarah mana sejarah? Oh iya, ini memang sejarah hari ini cuma kamu ya. Dan kamu bersejarah ya di sini. Oke, yang dari bimbingan konseling. Oh, alhamdulillah banyak juga. Yang dari Permata Islam. Wah, alhamdulillah. Yang dari Ulil Albab. Alhamdulillah, barakallahu lagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Teman-teman masih bersemangat? Teman-teman butuh motivasi? Butuh ya? Kira-kira motivasi itu dari mana datangnya? Dari diri sendiri atau lingkungan? Nah, pernah ada cerita ini, seorang kaya raya yang kebingungan pingin nyari mantu untuk anak gadisnya yang bodinya ya, kalau dibuka, wah mata laki-laki kayaknya error kalau nggak tertarik sama anak gadis orang kaya di kota ini. Lalu sayembara. Perhatian, jomblo sekali. Hei pemuda-pemuda jomblo, siapa yang berhasil melalui tahapan ujian tes dari saya berhak mendapatkan sepertiga harta saya dan khusus anak perempuan saya. Wah, lalu sayembara dipasang, dipublikasikan di TV. Ainus nggak ada Ainus. Nah, lalu dapatlah peserta dikumpulkan di sebuah taman ya, lalu diberikan sajian makanan minuman, dan ternyata teman-teman orang kaya ini mulai ngomong. Dia di sini, peserta jomblo-jomblonya di sana. Yang pojok sana juga ada. Yang ujung sana juga ada jomblo. Yang sana, yang tengah juga ada. Hai jomblo-jomblo, siapa yang ingin mendapatkan anakku? Langsung angkat tangan. Tapi syaratnya, aku ingin melihat kalian bisa dipercaya untuk tenang. Gak main-main nih ya, karena syaratnya pertama ternyata tenang. Semua ternyata yang tadinya cantik banget, body gitu, semua tenang. Wah, senang banget nih, bapaknya senang banget. Yang kedua, tolong kalian tegak.
duduknya. Karena aku ingin mendapatkan anak mantu yang nggak letoy. Wah, ternyata langsung berubah itu yang agak buncit. Ya. Tahap yang terakhir. Wah, siapa yang berhasil melalui kolam ini? Ternyata nggak ada kolamnya, cuma hamparan rumput ya buatan gitu, nggak tahu mana. Ternyata dipencet tombolnya, terbuka, ternyata ada kolam buaya. Ada kolam buaya. Lalu siapa yang berhasil melalui buaya ini? Maka kan belum selesai ngomong ada yang langsung nyegur. Wah, siap, robek gitu sampai di ujung kolam. Orang-orang kena diliput dari kamera dakwah. Ini teman-teman Ustaz Rauf ya, dari kamera dakwah ada Mas Hadi, dan insya Allah tayangan ini nanti kita edit, kita sesuaikan. Maka kalau layak nanti tayang di salah satu channel TV satelit ya, insya Allah ya. Jadi tadi makanya kami edit, nanti ada yang ngantuk tadi itu kami edit, ada yang angok-angok kami edit gitu ya, ada yang ngobrol aja itu kami edit gitu. Tapi yang serius gitu ya, itu insya Allah nanti akan tayang, semoga insya Allah nanti kami akan diskusikan. Nah, lalu ketika sampai orang-orang yang jomblo-jomblo yang lain itu, wah hebat banget, hebat banget, wah keren banget. Wah semua karena hadirin ngomen kayak gitu tuh. Terus ditanya karena mau press release, wah ditanya. Ada reporter ya, Mas Iqbal ya dulu presenter di bukan reporter, ditanya, Mas, kenapa, apa yang membuat kamu termotivasi sehingga kamu sebagai pemenangnya kamu bisa mengalahkan buaya-buaya itu dan kamu sampai di sini? Wah, diwawancarai sama reporternya. Enggak, saya terpaksa. Saya ingin tahu tadi siapa yang dorong saya. Ternyata motivasi itu didorong oleh juga lingkungan ya. Nah, kira-kira kalau dari cerita kayak gini itu anak-anak seneng nggak? Seneng ya? Seneng nggak? Lalu kalau cerita yang kayak gini kira-kira ketahuan nggak kita lemahnya? Ada seorang ayah bersama anak kandungnya dapat hadiah dari perusahaan ya, dari perusahaan untuk jalan-jalan ke puncak. Jalan ke puncak, lalu sang ayah nyalain kendaraannya spesial khusus ya dari perusahaan. Gua jalan, ternyata puncak itu, siapa yang pernah ke puncak Asmara? Gak pernah? Siapa yang pernah disakiti oleh Asmara? Udah pernah aku ya. Oke, nah teman-teman, begitu jalan mau sampai ke vilanya, ternyata hujan mau datang, kabut gitu ya, terdengar suara gitu. Lalu mobil ayah yang bawa anaknya ini jatuh karena dikira lurus, ternyata belok. Jatuh, mengepul, kemebul. Lalu petani-petani heboh, lalu pukul kentongan, tong 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 tong, datang
takut karena anaknya kejepit. Bapaknya ternyata udah meninggal kena setir. Detak jantungnya sudah gak terdengar. Anaknya masih terdengar. Petani itu udah masih mendengar. Gak kayak karena saking ini ya. Nah, ternyata petani nggak berani takut, lalu manggil SAR karena nggak bisa pakai kendaraan darat, pakai udara. Suara apa? Ulangin. Suara apa? Mulut. Suara mulut saya. Emang saya helikopter. Ya. Nah, lalu SAR datang dengan cekatan pakai pelorotan tangga. Gitu nyampe, langsung dengan hebatnya nyelamatkan anak tadi. Tapi ternyata begitu dia lihat berpapasan, berhadapan dengan wajah anak kandung yang bapaknya meninggal ini, begitu diambil, dia ngomong, ini anak kandungku. SAR ini ngomong, ini anak kandungku. SAR-nya akhirnya pingsan, anaknya jadi nggak ketolong. Nah, saya mau nanya teman-teman, siapa yang tahu? Yang nggak tahu, yang tahu diam aja dulu ya. Yang angkat tangan yang nggak tahu aja. Kira-kira pertanyaannya, SAR ini ngomong ini anak kandungku, cerita ini benar atau tidak? Cerita ini benar atau tidak? Ustaz? Ya. Tidak. Bagus. Ya. Rasional ya. Ini kan ayah kandungnya kan. Oke. Ada nggak yang kepikiran kayak gini? Bisa aja itu kan kayak anaknya. Gitu kan? Ada nggak yang mikir kayak gitu? Ada kan? Oh, bisa aja. Wah, ini anak simpanannya. Ada yang mikir kayak gitu? Atau gampang aja benar atau salah gitu loh. Mungkin atau tidak cerita ini. Mungkin atau tidak? Tadi udah diajarin Bu Negro harus berani. Bisa saja. Mungkin atau tidak? Mungkin saja. Benar atau tidak? Mungkin saja. Mungkin saja. Tahu nih, gak usah ditanya ya. Yang lain, mahasiswa, Mbak, yang bawa itu merek minuman, iya kan? Benar nggak cerita ini Mbak? Kenapa? Jawabnya nggak siap. Jawab aja gampang, kalau enggak usah. Mungkin apa jawabannya? Emang dia DNA-nya mirip? Itu anaknya. Kan bapaknya meninggal. Paham nggak ceritanya? Kalau saya ulangi lagi, bapaknya meninggal. Saat tadi ngomong, ini anak kandungnya. Benar nggak cerita ini? Nggak benar kan? Tadi benar. Ternyata dari cerita ini bisa kita gunakan untuk mengetahui kemampuan kita. Banyak peserta saya bahkan banyak banget menjawab rasional bahwa cerita ini nggak mungkin dan nggak benar karena ayahnya udah meninggal. Padahal cerita ini fakta karena SAR tadi adalah ibunya. Nah, dari cerita kita akan tahu banyak. Dari cerita kita akan tahu bagaimana kelemahan-kelemahan cara ngajar kita. Ya, teman-teman, ketahuan dodonya? Ya, ngakuin ya. Makanya perlu belajar nggak?
Perlu ya. Nih, Abah Hamidi ini itu seorang, mohon maaf ya Abah ya, seorang tukang tambal ban, seorang tukang las yang ngajar anak-anak sekolah TPA, lalu tergerak hatinya untuk jadi guru. Maka dengan izin Allah, Allah ijabah, Allah balas. Sekarang punya sekolah KB, SD, Ma'at, ya, Permata Islam. Seorang guru beliau, yang dulunya tukang tambal ban, tukang las. Abah dulu gimana Abah kayak gitu Bang? Nanti ya sesi khusus ya. Subhanallah. Kita semua adalah pendidik. Kita semua adalah guru. Nah, teman-teman, mohon maaf Dr. Farid ya, ketika itu mengikuti acaranya Mas Iqbal di UGM, saya narasumbernya, lalu terinisiasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, ke depan GSD paling tidak itu nanti ada SKPI namanya. Apa SKPI? Apa SKPI? Surat keterangan pendamping istri. Ijazah istri. Surat keterangan pendamping ijazah, ya. Nah, nanti bila teman-teman berkenan menerima saya dan tim, ada Ustadz Cahyo yang mewakili PPMI Kulon Progo dan beberapa teman-teman, nanti kita akan bikin kelas bercerita untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pedagogi kita. Kira-kira teman-teman tertarik nggak? Tertarik nggak? Tertarik, tapi kalau bayar, katanya kok besar banget Mas. Katanya kok besar banget. Maka teman-teman, siapa yang masih ingat, siapa yang tahu Nabi Musa pernah diminta belajar kepada Nabi siapa? Nabi Khidir, betul ya Mbak ya? Nabi Khidir ya. Nah, kira-kira setelah ketemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa perlu biaya nggak menemui Nabi Khidir? Perlu biaya nggak? Pakai apa dulu Nabi Musa berangkat menemui Nabi Khidir? Pakai apa? Pakai unta. Ya Allah, ya Allah. Tuh kan nggak tahu. Pakai apa? Pakai perahu ya, pakai perahu di mana ada tanda ikannya itu bisa keluar dari tempatnya ya. Itulah pertemuan dengan Nabi Khidir. Nah, syaratnya tadi, siapa yang bisa dapat hadiah buku saya ya? Ini semua orang mudah berkisah ya. Siapa yang bisa tahu Nabi Khidir mengulang berapa kali dalam surat Al-Kahfi kata sabar? Ada berapa kali? 13 kali? 10 kali? Ada berapa kali? 21. Hah? 1 kali? Nah, ya, Nabi Khidir itu mengulang kata sabar 6 kali. Berarti belajar itu kira-kira butuh apa? Sabar, ya, sabar. Nah, teman-teman, tadi dari materi Pak Iqbal, Mas Iqbal, Bu Ningrum, saya tadi udah mencontohkan. Kira-kira untuk PGSD penting nggak cerita ini? Penting aja atau penting banget? Kira-kira bisa nggak kita mengajarkan IPS, IPA, Matematika, PPKN, Bahasa Indonesia dengan cerita? Bisa ya. Lalu bimbingan konseling, kira-kira kita menasehati anak-anak kita yang Masya Allah gitu. Coba apa tadi? Masya Allah gitu. Kira-kira dengan cerita bisa nggak? Bisa. Lalu sejarah, kira-kira punya relevan nggak dengan kisah? Sangat relevan ya, sangat relevan. Apalagi orang tua ya di pondoknya Ustadz Cahyo, apalagi di Permata Islam ya, penting sekali ya untuk mempelajari
cerita. Nah, sedikit kira-kira cit. Kira-kira cerita ini mudah atau sulit? Mudah kalau tahu. Mudah atau sulit? Siapa yang mudah? Mudah kalau tahu caranya. Kalau tahu caranya. Iya. Tadi siapa yang jawab? Oh, Ibu ya. Ibu Enda. Bukan. Ibu Supardi. Saya mahasiswa, Bapak. Oh, mahasiswa. Tenang, nih. Iya, R2 BK. Oh, S2 BK. R2 BK. Oh, R2. R2 itu berarti regede 2 ya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya sudah dewasa lah. Dewasa lah gitu ya. Nah, penting banget bahkan dulu orang-orang BK, orang-orang psikolog itu ketika bekerja sama dengan dokter bedah amputasi dengan cerita ya. Jika cerita nanti bisa anak-anak nggak kerasa gitu ya, pasien nggak kerasa itu bisa. Nah, mudah atau sulit? Siapa yang punya pikiran di kepalanya bercerita itu sulit karena sulit menirukan suara tokoh? Ada nggak? Bisa nggak niru suara ini? Suara apa? Suara saya. Ya, terus ini suara apa? Suara apa? Suara saya. Suara apa atau suara siapa? Iya, suara saya menirukan. Nah, ada nggak yang punya pikiran kami nggak bisa cerita, kami nggak mau cerita, kami nggak bisa suara kayak gitu? Ada angkat tangan? Atau karena gara-gara nggak bisa ekspresi? Karena dalam cerita ada ekspresi, ya, ada ekspresi. Tangkap Ibrahim. Tangkap. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Bisa kan? Oh bisa. Yang bisa itu pasti sering marah. Terus teman-teman bisa nggak ekspresi sedih? Atau teman-teman bisa nggak ekspresi menggoda? Yusuf. Gitu, bisa kan? Kan biasa menggoda kan? Berarti mohon maaf nggak ada alasan kita untuk nggak bercerita. Nah, sekarang mohon maaf kalau cerita mengharuskan bisa nirukan suara, harus persis atau enggak suaranya? Enggak, karena kita bukan gajah. Tuh ada yang ngomong, Pak Ari besar kayak gajah. Ya, kita bukan kuda karena kita manusia. Nah, jadi suara ekspresi ini bisa dipelajari. Kira-kira asik nggak? Kalau kita belajar cerita, anak-anak kita kira-kira masuk nggak? Masuk sampai. Kalau cowok bisa cerita, wanita-wanita akan dekat. Betul. Mas, kalau kita bisa cerita, kira-kira cewek itu suka dengan kita nggak? Tergantung ya. Oke, nah baik, gitu teman-teman ya. Jadi insya Allah nanti kita akan bikin kelas. Kelas ini adalah event perdana, ya. Siap untuk belajar cerita? Mana siapnya? Mana siapmu? Ini siapku. Mana siapmu? Ini siapku. Iya. Gitu ya, insya Allah. Demikian awalun. Nanti kita diskusi. Ya, semoga yang bertanya insya Allah saya doakan besok masuk surga. Yang berarti masuk surga berarti duluan meninggal. Berarti saya doakan semoga cepat. Oke, saya kembalikan ke Abah Hamidi untuk mimpin diskusi. Silakan Abah. Terima kasih kepada Kak Ari yang telah menyampaikan materinya.
Teman-teman semua, masih kita lanjutkan pada sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Nah, seperti yang disampaikan Kak Ari tadi, memang benar saya tukang tambal ban. Dulu saya sekolah di sebelah sini, di STM. Kemudian saya merantau ke Jakarta, tetapi saya senang dunia pendidikan. Di Jakarta pun saya ngajar TPA, kemudian ngajar madrasah, dan tahun 2007 saya pulang kampung, dan di situ saya tersentuh dengan kondisi generasi muda di sekitar kita, dan mulailah di situ saya mendirikan PAUD gratis. Jadi guru itu adalah, menjadi guru itu panggilan hati. Teman-teman semua pengen kaya atau pengen bahagia? Jadi nggak ingin kaya ya. Kalau ingin kaya jadi pengusaha. Kalau ingin bahagia jadi guru. Kalau pengen Pilih yang mana ya? Pengen dua-duanya gimana? Yang jelas seorang guru itu agen pembaharu. Berarti harus penuh inovasi di dalam dunia pendidikan. Seperti yang disampaikan Kak Ari tadi. Kalau di sini belum ada prodi, ada apa? Berkisah ya, latihan berkisah. Nah, alhamdulillah saya ikut bahagia di kampus ini akan diadakan kegiatan pelatihan berkisah. Jadi menjadi guru inspiratif itu guru yang outbound. Jangan itu aja seperti materi di kampus disampaikan. Harus belajar dari luar. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan juga ya, mari kita sebagai agen-agen pembaharu di dalam dunia pendidikan. Karena hasil yang kita didik ini bukan setahun 2 tahun. Dengan berkisah ini menanamkan sesuatu, dan itu hasilnya akan bisa kita nikmati, bisa kita lihat mungkin 10, 15 atau 20 tahun yang akan datang. Itu dari kreativitas, dari inovasi dari para guru pembaharu. Jadi jangan jadi guru biasa. Guru itu harus yang kreatif, guru yang inovatif. Nah, tidak saya panjang lebar masalah ini. Nah,